Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini, Bu Guru akan mengajarkan tentang tema 3, subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga ya, anak-anak. Nah, kompetensi dasar yang harus dimiliki anak-anakku sekalian yaitu yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Kemudian, menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, jadi di sini Bu Guru akan menunjukkan LKPD-nya. Nah, di sini Ibu ada membuat LKPD. Nah, di LKPD ini Bu Guru memiliki gambar bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada akar, ada gambar batang, ada gambar daun. Nah, di sini ada gambar akar, batang, dan daun. Nah, Bu Guru akan jelaskan satu-satu. Nah, ada gambar buah, bunga, dan biji juga. Nah, jadi kalau akar itu fungsinya dia secara umum untuk akar itu memiliki bagian-bagian, yaitu akar itu memiliki jenisnya ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, di sini Ibu sudah sediakan gambar akarnya. Untuk akar tunggang di sebelah kiri dan akar serabut di sebelah kanan. Nah, fungsinya itu untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah, kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau untuk akar juga ini memiliki beberapa bentuk. Nah, tadi kalau jenisnya ada dua, sekarang kalau bentuknya ada 4, yaitu akar gantung, akar nafas, akar tunjang, dan akar pelekat. Nah, batang, kalau di tumbuhan itu batangnya terdiri dari 3, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, batang ini fungsinya untuk menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan terakhir fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis makanan tertentu. Misalnya tanaman tebu. Nah, selanjutnya untuk daun. Daun ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk tempat fotosintesis. Nah, di fotosintesis ini dia tumbuhan itu membuat makanannya. Nah, sehingga dia juga membutuhkan energi dari cahaya matahari. Nah, untuk daun ini dia memiliki beberapa bentuk tulang daun. Nah, jadi dibedakannya berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, tulang daunnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tulang daunnya menyirip. Yang kedua, tulang daun menjari. Yang ketiga, tulang daun sejajar. Yang keempat, tulang daun melengkung. Nah, untuk tulang daun menyirip itu contohnya daun mangga. Untuk tulang daun melengkung, contohnya daun sirih. Tulang daun sejajar itu daun tebu. Tulang daun menjari itu contohnya daun singkong. Selanjutnya, untuk gambar bunga itu terdiri dari 2,
bunga sempurna dengan tidak sempurna. Nah, apa yang menyebabkan bunga itu tidak sempurna atau sempurna? Nah, jadi dia memiliki bagian bunga. Nah, kalau dia tidak sempurna berarti dia ada yang dia tidak miliki. Nah, contohnya apa? Jadi, bagian bunga itu kalau dia bunga yang sempurna, dia tersusun dari mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Kalau dia tidak sempurna, dia tidak memiliki salah satunya. Entah dia tidak memiliki putik atau dia tidak memiliki benang sari. Nah, jadi dalam buah dan biji, dia untuk gambar buah dan biji seperti ini ya. Nah, buah itu terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Nah, biji juga dibagi menjadi dua, dikotil dan monokotil. Nah, kalau dikotil berarti dia tumbuhan yang berkeping dua bijinya. Nah, kalau dia yang monokotil, dia tumbuhannya bijinya berkeping satu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tugas ya nanti yang akan dibuat oleh anak-anak sekalian. Tugasnya yaitu mengamati bagian-bagian tumbuhan. Nah, nanti Ibu Guru akan sediakan langkah-langkahnya. Nah, ini tugasnya bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, nanti anak-anak mengamati bentuk akar, batang, dan daun dari tumbuhan yang dibawa. Nah, selanjutnya akan membuat laporan tertulis dari hasil kegiatan. Nah, selanjutnya digambar, gambar-gambar yang sudah diamati tadi. Nah, nanti pertanyaannya itu yang akan menjadi penuntun bagi anak-anak dalam menyusun laporan ataupun mengamati tumbuhan-tumbuhan yang dibawa adalah ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya dituliskan. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri akar tumbuhan yang diamati. Selanjutnya, ciri-ciri batang tumbuhan yang diamati. Nah, berikut ini Bu Guru akan menyampaikan atau memperlihatkan gambar dari ciri-ciri tumbuhannya ya. Nah, ini gambar. Nah, ini gambar mangga. Ini petai. Ini rumput. Selanjutnya gambar bayam. Selanjutnya gambar kangkung. Coba diperhatikan untuk akar-akarnya. Ini nanti kan anak-anak diminta untuk membawa contoh tanamannya untuk diamati. Nanti boleh salah satu dari sini, beberapa dari sini ya, mengikuti ini nanti disajikan, kemudian digambar dan diamati. Oke, selanjutnya tadi Ibu sudah bilang akan menyampaikan format laporan. Adapun format laporannya nanti seperti ini ya. Topik percobaan hari ini apa? Tujuan dan manfaat dari percobaan yang dilakukan apa? Alat dan bahan yang digunakan apa? Kemudian langkah percobaan. Misalnya, pertama ngapain dulu? Kan mengamati. Berarti dicatat di situ. Langkah pertama mengamati apa dulu? Akarnya dulu, mengamati batangnya dulu, daunnya, kemudian dicatat waktu percobaan. Jam berapa sampai jam berapa. Terus hasil percobaannya apa? Misalnya tadi sudah tahu akarnya ini jenisnya akar serabut. Nah, berarti hasil percobaannya dicatat. Hasilnya akar serabut, seperti itu ya. Kemudian data hasil pengamatan. Datanya ini bisa berupa gambar, bisa berupa tabel. Nah, tadi anak-anak diminta untuk menggambar kan. Nah, gambarnya itu bisa dituliskan di bab 5 ini. Data hasil pengamatan. Nah, terus bab 6 itu ada pembahasan. Berarti di situ anak membahas apa yang penuntun tadi kan di situ pertanyaannya ciri-ciri. Nah, berarti dibahas di situ. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah ini seperti itu ya. Kemudian dibahas dia termasuk apa? Tumbuhan yang
bijinya berkeping berapa, seperti itu. Nanti bisa sambil dibaca juga ya buku yang dimiliki anak-anak, buku LKS maupun buku paket. Nah, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan adalah apa dari tujuan itu anak-anak bisa mengetahui apa. Nah, berarti kesimpulannya itu searah dengan tujuan dari percobaan hari ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian daftar pustaka itu adalah buku atau sumber belajar yang digunakan anak-anak. Nah, misalnya anak-anak menggunakan LKS, dituliskan di situ LKS tema 3, halaman sekian sampai halaman sekian, tahun berapa, seperti itu ya. Nanti setelah membuat percobaan, anak-anak bisa membuat juga atau mengamati ini ya. Bu guru akan sampaikan ini ada gambar. Nah, gambar di sini ada gambar cabai. Nah, dari cabai ini anak-anak perhatikan dulu. Nah, di atasnya ada ibu tulis di situ. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada perintahnya, buatlah daftar pertanyaan wawancara budidaya tanaman cabai sesuai gambar di bawah ini. Nah, berarti anak-anak diminta membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini masuk apa dia? Dia masuknya itu topik cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, jadi sebelum anak-anak mewawancarai, anak-anak harus sudah mengetahui bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan, kita harus mengetahui dulu wawancara itu tujuannya untuk apa. Nah, tujuan dari wawancara yaitu untuk menggali informasi sedalam mungkin dari narasumber atau orang yang ingin kita wawancarai. Nah, wawancara ini dapat dimulai dengan kata ganti tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti kata-kata tanya itu dituliskan dalam bentuk kalimat dan itu yang akan kita jadikan bahan pertanyaan kita. Nah, jenis pertanyaan itu memungkinkan narasumber untuk menjawab dalam berbagai cara. Nah, cara-cara ini juga dapat mendorong narasumber untuk menjelaskan jawaban mereka dan si pewawancara atau kita yang ingin mewawancarai akan mendapatkan data yang lebih mendetail atau akurat. Seperti itu ya. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui fungsi dari kata tanya. Fungsi dari kata tanya apa? Itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan siapa itu fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Selanjutnya kapan? Kapan itu fungsinya untuk menanyakan kejadian, waktu kejadian dari peristiwa. Nah, kalau di mana itu fungsinya untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Selanjutnya mengapa? Mengapa itu fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, terakhir bagaimana? Bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa itu. Ya, sekian penjelasan dari Ibu Guru. Silahkan anak-anakku sekalian menerapkan apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Nanti bisa dibaca kembali LKPD-nya. Nanti akan Ibu Guru printkan. Dan selanjutnya sebagai referensi anak-anak bisa membaca buku ataupun LKS. Nah, buku bisa dibaca dari perpustakaan dan LKS bisa dilihat dari yang sudah anak-anak terima. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat pagi.